saya 13.500 plus dana is. Halo, saya Dr. Inggar Bagus Wibisana. Saya adalah seorang dokter dan abdi dalam penari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keseharian saya selain menjadi seorang dokter dan penari, selain menjadi abdi dalam, saya juga sebagai guru tari di Yayasan Siswa Among Bekso, MC, penyanyi, dan saya masih aktif sebagai mahasiswa di salah satu universitas swasta di Bandung. Jadi di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu ada dua golongan ya, ada dua jenis abdi dalam. Yang pertama abdi dalam Punokawan, yang kedua abdi dalam Keperajan. Nah, abdi dalam Punokawan itu yang menjalankan keseharian di keraton, tugas-tugasnya di keraton. Abdi dalam Punokawan itu juga terbagi menjadi dua, abdi dalam Punokawan Tepas dan abdi dalam Punokawan Caos. Untuk abdi dalam Punokawan yang Tepas itu seperti pegawai kantor pada umumnya, jadi punya jam kerja dan hampir setiap hari beliau-beliau ini sowan ke keraton begitu. Kalau abdi dalam Caos, untuk golongan Punokawan yang Caos itu hanya sowan ketika ada dawuh atau kewajiban sowannya di hari-hari tertentu. Ada yang 10 hari sekali seperti itu. Nah, untuk abdi dalam Keperajan itu abdi dalam yang berasal dari lembaga-lembaga seperti PNS, TNI, Polri, biasanya dari pensiunan seperti itu. Saya memilih menjadi abdi dalam karena saya cinta dengan budaya saya, alasan mendasarnya itu. Saat ini kita berada di depan dari Bangsal Kesatrian dan di sebelah kanan saya ada regol menuju ke Bangsal Kencono yang merupakan bangunan utama dari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, Bangsal Kencono ini biasa digunakan untuk acara-acara besar seperti penerimaan tamu agung, pernikahan, kemudian syawalan dan acara-acara besar yang lain. Nah, di sebelah dari Bangsal Kencono ada Gedong Proboyekso, tempat untuk menyimpan pusaka-pusaka dari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, di dalam area kedaton juga terdapat gedong jene atau gedung kuning yang digunakan sebagai tempat tinggal dari Sri Sultan dari HP pertama sampai ke 9 yang merupakan rumah tinggal utama. Kali ini kita berada di Bangsal Kesatrian Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Bangsal ini biasanya digunakan untuk aktivitas-aktivitas kesenian seperti latihan menari atau gladi begesan yang biasa dilakukan di hari Minggu setiap Ahad jam 10 pagi. Itu dilakukan di Bangsal ini, kemudian gladi untuk uyon-uyon dari karawitan juga dilakukan di Bangsal ini. Selain itu, uyon-uyon hadiluhung yang biasa dilakukan di hari Senin Pon malam Selasa Wagen itu biasa dilakukan di Bangsal ini juga. Begitu. Nah, di samping dari Bangsal ini ada kantor dari Kawedanan Krido Mardowo, lembaga di mana saya bekerja atau mengabdi ya lebih tepatnya. Nah, saya mengabdi di bawah Kawedanan Krido Mardowo. Untuk kantor tepasnya berada di sebelah dari Bangsal Kesatrian ini. Ya, jadi aktivitas sehari-hari saya ini saya jelaskan dalam 1 minggu aja ya. Jadi aktivitas sehari-hari saya dari hari Senin sampai hari Minggu itu di hari Senin sampai Sabtu saya jaga atau kerja sebagai seorang dokter dari pagi sampai sore, kadang sampai malam juga. Jadi saya sering 2 shift dari Senin sampai Sabtu. Kemudian malamnya ada aktivitas ngajar tari di sanggar, atau kalau di keraton ada ayahan ya ke keraton, kalau ada gladi ya gladi, kemudian kalau ada pentas ya pentas untuk di malam harinya. Untuk di hari Minggu itu biasanya memang saya kosongkan
terjaga untuk aktivitas-aktivitas berkesenian, karena saya kan abdi dalam Matoyo atau abdi dalam penari yang punya kewajiban untuk sowan setiap hari Minggu gitu. Jadi Minggu pagi biasanya saya sowan, kemudian siang ke malamnya kalau misalnya ada pentas jadilan ya saya di pentas jadilan, karena saya juga masuk di salah satu paguyuban seni jadilan. Kalau misalnya ada malamnya ada pentas seni klasik atau yang lain, saya juga pentas. Jadi untuk hari Minggu biasanya bebas dari kegiatan kedokteran, kecuali ada tuker jaga karena ada alasan tertentu atau ada ayahan-ayahan keraton yang membutuhkan tim kes atau tim medis begitu. Ya, jadi kalau selama ini pandangan orang-orang sekitar, warganet, netizen ke aktivitas saya sehari-hari sebagai dokter yang juga sebagai abdi dalam dan ada aktivitas seni yang lain itu alhamdulillah selalu positif. Jadi belum ada komentar negatif yang masuk tentang kegiatan itu gitu. Kalau untuk pandangan selanjutnya sih harapan saya tetap bisa menjalani dua aktivitas, bahkan banyak aktivitas ini bebarengan, berdampingan tanpa ada merugikan satu dan yang lainnya begitu. Jadi aktivitas sebagai dokter, sebagai tenaga medis tetap jalan, aktivitas di abdi dalam tetap dilakukan, kemudian aktivitas berkesenian yang lain seperti nyanyi, nari, terus MC, terus jadi guru tari juga tetap jalan, kemudian sekolahnya sebagai mahasiswa S2-nya juga tetap jalan. Kalau pandangan kedepannya seperti itu. Jadi saya sih masih berusaha juga untuk bisa mengajak orang-orang untuk mencintai budaya, karena kalau saya tidak terjun langsung, saya tidak membuktikan secara langsung, akan sangat sulit untuk anak-anak zaman sekarang apalagi bisa percaya kalau oh ini tuh ternyata menyenangkan toh, oh ini tuh ternyata bisa dilakukan seperti itu. Saya 13.500 plus dana is. Hal menyenangkan ketika saya menjadi abdi dalam, semua hal di keraton itu menyenangkan karena keraton itu kan penuh dengan filosofi ya. Jadi di keraton saya belajar banyak hal tentang unggah-ungguh, tentang filosofi kehidupan. Kemudian kalau yang biasa dipikirkan anak muda itu menyenangkan itu kan yang agak hura-hura gitu ya. Nah, sebagai seorang penari itu punya keuntungan ketika ada event-event di luar negeri seperti itu, bisa ikut untuk berpartisipasi di event-event di luar negeri, kemudian keluar kota, kemudian bisa bertemu dengan orang-orang hebat dari berbagai macam bidang, dari berbagai negara seperti itu. Kemudian kadang kita juga dapat privilege ketika misal ada film-film yang membutuhkan aktor atau aktris dengan karakter-karakter tertentu yang spesifikasinya itu mirip-mirip sama abdi dalam, karakter-karakter abdi dalam. Nah, biasanya ada juga tuh kayak gitu yang membuat kita lebih diuntungkan karena kita punya lisensi ya, seperti apa ya, punya bukti bahwa kita itu abdi dalam seperti itu.